Jadi kita ibadah kepada Allah itu tujuannya ada 3. Satu bisa dikatakan ibadah, kedua dikatakan ubudiyah, yang ketiga dikatakan ubudah. Yang pertama, ketika kita sebagai hamba Allah, tujuan kita ibadah itu apa? Kalau tujuannya at-ta'abudu ima linaili sawabi awit tahlisi minal iqab, kalau tujuan kita ibadah untuk mendapatkan pahala, awit tahlisi minal iqab, ataupun supaya terlepas dari siksa, wahya anjalul darajat, dan ini derajat yang paling rendah, itu sama ibadah, itu dikatakan ibadah. Jadi kalau ibadah kita tujuannya mendapatkan pahala, selamat dari siksa, ini derajat yang rendah, itulah yang disebut dengan ibadah. Kenapa misalkan itu dikatakan anjalu darajah? Li'ana mabudahu fil hakikoti, karena sesungguhnya yang diibadahi fil hakikoti, dalam hakikatnya, dalikal matlub, itu yang dicari. Jadi bukan masalah pahala dan siksa, sebenarnya yang kita cari adalah yang memberikan pahala dan juga yang menyelamatkan dari siksa. Siapa tuh? Allah kan? Tapi ini karena pahalanya, karena siksanya. Itu yang disebut dengan ibadah. Bahkan Imam Fahru Razi, beliau menukil dari ijma'nya mutakalimin ala adami sihati ibadatihi. Bahkan menurut beliau nukil dari ijma'nya para mutakalimin, itu sahnya ibadah itu tidak ada. Menurut Imam Fahru Razi. Yang kedua, ubudiyah ya. Ubudiyah. Awli tasyarufi bihidmati ta'ala. Ini tujuannya ibadah itu adalah untuk mendapatkan kemuliaan ketika berkhidmat kepada Allah. Ketika taat kepada Allah, ingin mendapatkan kemuliaan. Misalkan ada yang ibadah supaya diberkahi hartanya, ingin derajatnya dianggap tinggi, gitu. Li intisabi ilahi, ataupun dia ibadahnya itu kepada Allah sebagai sandaran ketika punya masalah, bersandar kepada Allah. Tusama ubudiyatan, maka ini yang dikatakan ubudiyah. Jadi dia ibadahnya tujuan berkhidmat kepada Allah untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah, ataupun sebagai tempat bersandar kepada Allah. Ini tahapan yang kedua, yaitu ubudiyah. Wahia arfa'u minal ula, dan ini lebih tinggi dari yang pertama. Nah, berarti lebih tinggi dari ibadah. Walakinaha, tetapinya ubudiyah ini laisat kholisatan, bukanlah untuk murni lahu kepada Allah. Jadi masih ada sandaran yang lain. Tadi karena ingin dapat kemuliaan, sholat sunnahnya ingin dipandang mulia, berharap dari ibadah itu ada sebab yang lain. Nah, yang ketiga yaitu yang dikatakan nanti ubudah au liwajhihi ta'ala. Tujuan ibadah itu karena semata perintah Allah aja. Karena perintah Allah wahdahu semata. Min goiri mulahadatin, tanpa melirik syai'un, sesuatu akhor, tanpa melirik sesuatu apapun. Pokoknya mah ini karena Allah, karena Allah, tanpa ada sebab yang lain. Kita sholat 5 waktunya udah karena memang kita diperintahkan oleh Allah.
Kita sholat sunnahnya tahajud memang karena diperintahkan oleh Allah. Kita taklim belajarnya pun hanya karena perintah Allah. Maka tujuan kita semata karena Allah, nggak ada sebab yang lain. Karena sering juga kita menemukan ada orang yang rajin duha, tujuannya karena apa? Ingin usahanya lancar. Berarti ini yang kedua kan, ubudiyah, karena mendapatkan litasyarufi tadi, mendapatkan kemuliaan. Tapi kita berusaha poin yang ketiga nih, yang liwajhillahi ta'ala wahdah, tujuan karena hanya semata Allah min ghairi muhaladatin, tanpa melirik syai'un akhar, tanpa melirik sesuatu apapun. Udah weh, bila karena Allah, itu sama ubudah. Ini dikatakan ubudah. Wahiyah dan ubudah ini a'lal maqamat, tempat yang paling tinggi, wa arfal halat, dan yang paling tinggi keadaannya. Ya, berarti paling tinggi tempat dan paling tinggi keadaannya. Berarti kita targetan harus sampai ubudah. Insya Allah bisa ya. Allah bisa. Taklimnya karena apa? Udahlah karena Allah Ta'ala semata. Walaupun Rasulullah menjelaskan berbagai keutamaan dan fadilah orang yang mencari ilmu. Walaupun Rasulullah menjelaskan fadilah orang yang sholat malam. Walaupun Rasulullah menjelaskan fadilah orang yang salat duha. Walaupun Rasulullah menjelaskan keutamaan saum sunnah Senin Kemis, tapi kita lakukan hanya semata karena Allah. Itu mah ketika kita malas, Rasulullah jadikan motivasi. Malas nih kita taklim, ingat kepada motivasi. Barang siapa yang taklimnya sejam saja seperti memerdekakan 1000 budak. Itu sebuah motivasi ketika kita malas, karena kita rasakan iman naik turun, ibadah malas dan semangat, akhlak pun baik buruk tuh kita merasakan.